Kembali di dua arah, saya akan langsung menuju ke Pak Dhani, tenaga ahli utama KSP. PP atau peraturan pemerintah yang sedang digodok oleh pemerintah akan seperti apa? Akan mengatur apa saja, Pak Dhani? Ya, PSBB ini akan mengatur pola pergerakan yang ditunjang dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, yang lebih disiplin. Untuk menggalang dan memperkuat implementasi di lapangan agar pola pergerakan ini bisa diatur sehingga pola penyebaran dapat lebih ditekan. Nah, namun yang perlu kita pahami bahwa PSBB ini adalah sebuah tahapan. Karena penularan eskalasi dari COVID-19 ini begitu tinggi. Karena ini adalah tahapan, tentu ke depan juga pasti pemerintah memikirkan tahapan selanjutnya. Apakah ini akan mengarah ke karantina wilayah secara menyeluruh, Pak Dhani? Singkat saja. Termasuk pemerintah juga mengevaluasi dan juga mengkaji instrumen-instrumen yang diperlukan jika terjadi karantina wilayah. Namun, kami juga yakin bahwa karantina wilayah yang diterapkan dengan infrastruktur yang lebih dulu disiapkan, lebih matang, insentif ekonomi dan stimulus ekonomi juga sudah disiapkan lebih baik, infrastruktur sudah dibagusin, nah kemudian kita bisa mengarah kepada karantina wilayah, tetapi karantina wilayah yang menurut hemat kami itu dilakukan secara gradual, secara bertahap, secara lingkungan kelurahan dulu, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Jadi ini dilakukan dengan cermat, dengan bertahap, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, karena memang ini multisektor, multidimensi, yang harus kita pikirkan dengan cermat, yang ujungnya adalah memberikan ketahanan kesehatan nasional yang lebih baik bagi masyarakat. Ya, Pak Masinton, untuk peraturan pemerintah apa yang diharapkan? Ya, jadi peraturan pemerintah itu harus menjadi lebih perlu lebih cepat dikeluarkan, karena itulah sebagai pelaksana ya dari turunan undang-undang tadi. Nah, kemudian ini berkait dengan singkat saja Pak Masinton untuk kita sempit. Kebencanaan ini kita minta baik pemerintah pusat, pemerintah daerah agar betul-betul mempersiapkan diri, melakukan langkah mitigasi dan memahami tentang disaster management ini, memahami tentang manajemen kebencanaan, bagaimana dalam situasi tanggap darurat, bagaimana penyiapan infrastruktur kesehatan, ya, dan juga kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Nah, kesiapan baik itu personil medis dan juga kesiapan aparatur pelayanan pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Ini menjadi penting buat kita. Ini situasi yang tidak normal. Maka birokrasi pemerintahan baik di pusat di daerah dia harus bekerja dalam situasi yang tidak normal ini. Maka perlu gerak cepat. Nah, dalam konteks inilah ya kita minta semua ini sedang dipersiapkan yang seharusnya kemarin kita sudah siap, harusnya ketika mitigasi dalam 2 bulan itu berjalan. Tetapi lah kita tidak bicara ke belakang, hari ini negara sedang mempersiapkan itu, baik presiden dengan pemerintahan pusat dan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ini kita harus bersama-sama menghadapi dan melawan virus ini. Nah, maka penting bagi kita baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, pelayanan pemerintahan itu harus lebih cepat tanggap kepada masyarakat dan juga menyiapkan seluruh perangkat peralatan kesehatan dan rumah sakit rujukan serta di daerah-daerah puskesmas harus dipersiapkan sebagai sarana kesehatan rujukan untuk pemeriksaan Pak COVID Deddy, silakan terakhir. Pak Deddy? Pak Deddy masih tersambung bersama kami? Baik, nanti saya akan ke Pak Deddy. Saya ke Pak Ari terlebih dahulu terkait dengan apa yang harus dilakukan mitigasi dan selanjutnya menghadapi pandemi ini. Ya, jadi pertama sekali lagi bahwa memang ini edukasi penting. Ya, edukasi penting. Masyarakat harus diingatkan bahwa kita ini menghadapi suatu perang besar. Virus ada di mana-mana. Virus itu ditularkan dari suatu orang ke orang lain dan penularan itu secara droplet. Jadi oleh karena itulah kita harus tadi ya saling mengingatkan ketika ada yang sakit segera berobat ya. Kemudian juga dan satu lagi juga mesti kita tahu, bicara soal suatu penyakit maka yang penting adalah daya tahan tubuh. Jumlah virus ini udah banyak, lingkungan lah ada yang bersih ada yang kotor, tapi daya tahan tubuh. Dan percayalah bahwa sebenarnya kan kayak kita bicara soal Wuhan aja misalnya, tidak penduduk 5 juta itu terinfeksi, kan infeksi paling di Wuhan aja 80.000. Artinya apa? Ada orang-orang yang bisa tetap bertahan, tetap sehat. Jadi karena itu daya tahan tubuh, yaitu pertama tadi makan yang teratur, istirahat yang cukup, ya kan, banyak konsumsi
sayur dan buah-buahan dan tidak stres, itu yang penting. Nah, Ini kalau yang menurut, penting yang kalau menurut stres. Pak Ari dengan adanya peraturan pemerintah terkait dengan pembatasan sosial lebih luas, singkat saja dengan harapkan. Saya berharap dengan aturan yang lebih ketat ini ya kerumunan tidak terjadi, orang di jalanan juga tidak banyak dan yang penting adalah masyarakat tahu nih bahwa pemerintah benar-benar tidak main-main gitu loh. Pemerintah Memang serius, ya. pemerintah tidak main-main dan nggak boleh ada orang yang memang seperti kayak kemarin gitu. Virusnya ada di mana-mana, oleh karena itu penularannya untuk bagaimana kita mencegah penularan adalah kita memutus mata rantai virus ini beredar dari satu orang ke orang lain. Lebih disiplin dan juga lebih efektif. Terakhir untuk Pak Dedion, Tegal akan seperti apa nanti Pak? Baik, Tegal tetap melaksanakan isolasi wilayah kurun waktu 4 bulan. Ini hanya istilah saja, istilah isolasi wilayah atau isolasi terbatas atau karantina kesehatan. Yang terpenting kita melihat dari sisi kemanusiaan. Saya ini kan memberikan akses terbatas kepada masyarakat luar kota untuk datang saja. Yang terpenting saya tidak menutup akses jalur nasional atau jalur provinsi, sehingga kami pun tidak melangkahi kewenangan untuk pemerintah pusat maupun provinsi. Dan sedangkan di kota saja kita hanya satu akses ya, ini hanya semata-mata untuk pengecekan kesehatan saja atau untuk tracking aja, melacak orang apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Pak Dedi, Wali Kota Tegal, terima kasih Pak Dhani, tenaga ahli utama KSP, terima kasih juga Pak Ari dari FKUI dan juga Pak Masinton, politisi PD Perjuangan. Semoga perbincangan kita, diskusi kita bermanfaat untuk kita bisa bersama melawan corona. Saya Sini Sistiarani undur diri, sampai jumpa.